Kita akan memodelkan dari bahasa natural menjadi bahasa matematis. Jadi sebelumnya kita sudah mencoba untuk yang konjungsi ya. Sekarang kita akan mencoba yang disjungsi. Jadi masih dengan contoh yang sama, yaitu pernyataan pertama saya mengenakan jam tangan hitam. Kita simbolkan dengan notasi P. Kemudian saya tidak mengenakan jam tangan. Kita modelkan dengan notasi Q. Kemudian ada pernyataan saya mengenakan jam tangan hitam atau saya tidak mengenakan jam tangan. Jadi di sini ada penghubungnya adalah atau ya, atau konektornya adalah atau. Bagaimana pemodelan matematika pernyataan di atas ya? Ini adalah contoh yang cukup tricky ya, karena ada permasalahan antara bahasa manusia, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, dengan bahasa matematika. Jadi kalau kita langsung mentranslate ini ke dalam bentuk matematika, maka kita akan cenderung untuk modelkannya sebagai P. Ya, di sini adalah P ya. Kemudian ini atau itu OR ya. Kemudian ini adalah Q. Jadi kita dapatkan model P OR Q. Yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah setara dengan pernyataan ini? Saya mengenakan jam tangan hitam atau saya tidak mengenakan jam tangan ya. Kita lihat tabel kebenarannya ya. Kita buat tabel kebenaran P, kemudian Q, P atau Q ya. Jadi di sini false false, true true, false true, false true. False or false nilainya adalah false, false or true dia true, true or false true, true or true juga true. Jadi ada kejadian di mana semuanya bernilai true yang paling bawah ini ya. Kalau kita ambil kejadian paling bawah ini, kalau kita kembalikan ke bahasa natural di atas, ini artinya adalah saya mengenakan jam tangan hitam ya. Jam tangan hitam. Kemudian saya tidak mengenakan jam tangan. Apakah hal ini mungkin terjadi di dunia nyata? Saya mengenakan jam tangan hitam, tapi di sisi lain saya tidak mengenakan jam tangan. Ini adalah kondisi yang mustahil ya. Jadi dalam bahasa manusia, kata atau itu adalah salah satu ya. Yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan. Bukan kondisi keduanya. Jadi tidak mungkin kita mengenakan jam tangan hitam sekaligus tidak mengenakan jam tangan. Itu kondisi yang mustahil. Jadi dalam bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa lain, atau di sini mungkin lebih tepat jika kita menggunakan XOR, karena ini sifatnya adalah eksklusif ya. Jadi hanya salah satu kita pilih. Tidak kita pilih dua-duanya ya. Misalkan saya berangkat ke kampus naik angkot atau naik ojek. Jadi kita pilih salah satu. Bisa naik angkot atau bisa juga naik ojek ya. Tidak naik keduanya gitu ya. Jadi ini sifatnya eksklusif. Jadi jika kita translate menjadi pemodelan matematika, jadi ini lebih tepat jika kita menggunakan P XOR Q. Ini lebih tepat ya daripada yang model yang di sebelah kiri ini. Jadi memang salah satu tantangan dalam bidang informatika atau ilmu komputer adalah bagaimana kita memodelkan dari dunia nyata ke dalam bentuk matematis, atau jika kita kaitannya dengan pengembangan perangkat lunak,
bagaimana nanti model dari dunia nyata ini kita ubah ke dalam bahasa pemrograman sehingga tidak ambigu ya. Kalau ini kita salah dalam memodelkan, bisa jadi nanti ketika kita membuat aplikasi atau software, softwarenya tidak bekerja sebagaimana yang kita harapkan ya.